Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah tentang aliran Syiah dan aliran Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah singkat aliran Syiah dan aliran Khawarij. Sejarah aliran Syiah. Secara etimologis, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela atau pengikut seseorang. Muhammad Husain At-Tabal menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Syiah Islam bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap pergantian kekhalifahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hak istimewa yang dimiliki keluarga Nabi atau Ahlul Bait. Mereka meyakini bahwa Ali lah yang berhak atas pergantian tersebut, bukan yang lain. Muslim Syiah memiliki perbedaan pandangan yang tajam dalam menafsirkan Al-Quran, hadis, dan ataupun yang lainnya. Sebagai contoh, perawi hadis dari Muslim Syiah berpusat pada perawi dari Ahlul Bait saja. Sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak dipergunakan. Sedangkan menurut Mongomariwat, aliran Syiah muncul ketika berlangsung peperangan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal sebagai Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap tahkim atau arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua belah pihak. Yang pertama, kelompok yang mendukung sikap Ali bin Abi Thalib ialah Syiah, dan kelompok yang menolak sikap Ali bin Abi Thalib adalah aliran Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Sejarah aliran Khawarij. Khawarij menurut bahasa adalah jamaah dari isim fa'il kharij, artinya sesuatu yang keluar. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal dijelaskan bahwa setiap orang yang keluar dari imam yang telah disepakati bersama dinamakan khariji. Khawarij merupakan penyebutan atas suatu kelompok yang menolak arbitrase yang digunakan oleh Muawiyah dalam Perang Siffin. Sejarah menyebutkan
bahwa tempat tersebut merupakan tempat berkumpul mereka yang telah memisahkan diri dari barisan Ali. Pada waktu itu berjumlah sekitar 12.000 orang. Khawarij dikenal sebagai aliran kalam tertua dalam sejarah peradaban Islam. Kelompok ini memiliki pandangan bahwa saat Ali menerima arbitrase yang diajukan oleh Muawiyah, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, Ali dianggap kafir dan darahnya halal untuk dibunuh. Ada dua faktor sehingga terlahirlah aliran teologi Khawarij. Yang pertama ialah faktor politik. Khawarij secara historis lahir pada tahun 657 Masehi, tepat sesaat setelah terjadinya Perang Siffin. Khawarij dapat dikatakan sebagai aliran teologi tertua dalam dunia Islam, sekaligus pelopor lahirnya berbagai aliran teologi lainnya dalam dunia Islam. Pada awalnya, aliran Khawarij lahir bukan karena persoalan teologis dalam Islam, melainkan karena persoalan politik yang sangat sengit. Faktor sosial. Selain karena adanya faktor politik yang menyebabkan lahirnya kelompok aliran Khawarij ini, ternyata kondisi sosial juga turut mempengaruhi lahirnya kelompok aliran-aliran ini. Sebagian besar orang-orang Khawarij berasal dari kalangan Arab Badui yang memiliki kedangkalan intelektual jika dibandingkan dengan kaum muslimin yang bertempat tinggal di pusat kota Madinah maupun di kota Mekkah. Selain itu, letak geografis tempat tinggal mereka yang sangat berjauhan dengan domisili Rasul di pusat kota Madinah maupun di kota Mekkah, sehingga mereka tidak bisa setiap saat menjumpai Rasul dalam melakukan sharing mengenai masalah agama Islam maupun yang lainnya. Namun, walaupun begitu, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dalam melaksanakan secara aplikatif ajaran-ajaran Islam, sehingga di kemudian hari kaum Khawarij ini memiliki semangat fundamentalis membabi buta yang tidak didukung oleh pemahaman Islam secara komprehensif. Itulah tadi kisah tentang aliran Syiah dan aliran Khawarij yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai Islam ataupun menafsirkan Al-Quran dan hadis. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.